Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sedikit materi terkait qawaidul lughah atau al-qawaid di tema ar-rihlah. Yang akan kita bahas di sini adalah fi'il. Dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu dibagi kepada 3 jenis: isim, fi'il, dan huruf. Isim bisa kita artikan sebagai kata benda, fi'il itu bisa diartikan sebagai kata kerja, huruf bisa diartikan preposisi. Di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait huruf, salah satunya itu huruf jar. Nah, fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terbagi kepada 3 jenis: fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi itu berarti kata kerja yang waktunya menunjukkan telah terjadi. Fi'il mudhari itu yang sedang terjadi. Fi'il amar merupakan kata kerja yang jenisnya sebagai perintah. Contoh, dhahaba fi'il madhi yang artinya dia telah pergi. Yadhabu artinya dia sedang pergi, maka termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Dan idhab yang artinya pergilah, maka dia termasuk ke dalam fi'il amar. Jadi ada perubahan bentuk dari fi'il madhi ke mudhari dan amar. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang dan akan terjadi. Kalau dalam teori nahunya lil hal au mustaqbal, peristiwa yang sedang atau yang akan terjadi. Tanda-tanda fi'il mudhari yaitu salah satunya diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu nun, alif, ya, dan ta, yaitu huruf di awalnya. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Nah, fi'il mudhari itu perubahannya ada 14 tergantung domirnya, dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Nah, yang akan kita belajari di sini cuma 5. Domir huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Bagaimana perubahannya dan bagaimana contohnya dalam sebuah kalimat. Langsung saja, contoh perkataannya. Huwa yadhabu. Kalau hiya, tadhabu. Anta sama, tadhabu. Anti tadhabina, ana adhabu. Semua kata fi'il mudhari itu diawali oleh 4 huruf mudhara'ah. Nun, alif, ya, dan ta. Nah, di sini diawali oleh ya, ta, dan alif. Dan yang berubah itu adalah semua di awal hurufnya kecuali anti. Ada tambahan di akhir ya dengan nun. Contoh lain misalnya, huwa yazuru, hiya tazuru, anta tazuru, anti tazurina, ana azuru. Contoh lain, huwa ya'malu, hiya ta'malu, anta ta'malu, anti ta'malina, ana a'malu. Jadi rumusnya huwa itu ya, hiya dan anta itu ta, anti ta plus ya dengan nun di akhir, dan ana itu diawali oleh alif. Huwa yukhayyimu, hiya tukhayyimu, anta tukhayyimu, anti tukhayyimin, ana ukhayyimu. Nah, kita kembali. Yadhabu itu jelas pergi ya. Huwa yadhabu, dia pergi. Anta tadhabu, kamu pergi. Ana adhabu. Yazuru itu artinya mengunjungi. Kemudian ya'malu itu bekerja. Yukhayyimu itu artinya berkemah. Nah, rumusnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Huwa itu ya di awal, hiya dan anta itu tak di awal, anti tak di awal plus dengan ya nun di akhir,
dan ana itu alif. Nah, kita akan beranjak ke contoh kalimat. Contohnya, yadhhabu Ahmad ilal madhaf. Ahmad pergi ke museum. Atau Ahmad yadhhabu ilal madhaf artinya sama. Huwa yadhhabu ilal madhaf. Dia pergi ke museum. Huwa di sini bisa diganti subjeknya menjadi Ahmad atau Muhammad atau Zaid, Musa dan lain sebagainya yang menunjukkan laki-laki. Contoh misalnya Ustadz yadhhabu ilal madhaf atau Ustadz yadhhabu ilal masjid dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa ganti kata huwa itu menjadi subjek yang berupa nama dan lain sebagainya. Yang penting menunjukkan laki-laki. Kemudian contoh hiya tadhhabu ilal madhaf. Dia perempuan pergi. Ketika perempuan maka berubah dari yadhhabu menjadi tadhhabu. Contoh misalnya kita ganti hiya Aisyah, maka Aisyah tadhhabu ilal madhaf, atau dibalik kata kerjanya duluan tadhhabu Aisyah ilal madhaf. Artinya Aisyah pergi ke museum. Jadi hiya bisa diganti ya, bisa diganti Aisyah, Ustadzah dan lain sebagainya. Yang penting menunjukkan perempuan, maka kata kerjanya juga berubah dari yadhhabu menjadi tadhhabu. Kalau ana adhhabu ilal madhaf atau ana adhhabu ilal madhaf. Jadi berubah. Kalau saya maka menggunakan adhhabu. Ana adhhabu ilal madhaf. Saya pergi ke museum. Nah, bagaimana dengan anta? Nah, anta itu dalam istilah nahwunya lil mukhatab. Artinya lawan bicara. Ketika kita misalnya sedang berbicara dengan lawan bicara kita, maka otomatis kita menggunakan domir anta. Misalnya kita mengajukan sebuah pertanyaan, aina tadhhabu ya Ahmad? Kamu pergi kemana wahai Ahmad? Atau misalnya aina tadhhabu? Kamu pergi kemana? Nah, itu menggunakan anta. Jadi untuk membedakan hiya dan anta itu tergantung jenis atau lawan bicaranya. Kalau kamu ya menggunakan ketika kita bertanya aina tadhhabu, nah, jelas maka lawan bicara kita adalah laki-laki. Nah, kalau sedangkan perempuan anti aina tadhhabina ya Fatimah, kemana kamu pergi wahai Fatimah? Atau kita misalnya mau menanyakan lawan bicara kita seorang perempuan, aina tadhhabina, kemana kamu pergi? Itu adalah contoh dalam sebuah kalimat. Misalnya kita ditanyakan aina tadhhabina, maka jawabannya adhabu ilal masjid, adhabu ilal jami'ah, adhabu ilal madrasah dan lain sebagainya. Contoh lain, yazuru Ahmad burja Monas. Ahmad mengunjungi menara Monas. Atau huwa yazuru burja Monas. Dia mengunjungi menara Monas. Oke, jadi sama ya perubahannya, diingat-ingat di awal. Jadi kalian harus hafal dulu kosakatanya sehingga dengan satu kosakata tersebut kalian bisa merubah sesuai subjeknya. Huwa ini artinya dia. Dia itu otomatis lil ghaib dalam istilah nahwu, orangnya tidak ada. Dia. Nah, kita bukan lawan bicara. Maka menggunakan huwa atau bisa diganti nama dan lain sebagainya. Yang penting menunjukkan dia laki-laki. Kemudian kalau perempuan maka otomatis yazuru berubah menjadi tazuru. Hiya tazuru burja Monas atau diganti Aisyah tazuru burja Monas, tazuru Aisyah burja Monas. Aisyah mengunjungi menara Monas. Oke. Kalau ana azuru burja Monas, saya mengunjungi menara Monas. Oke. Nah, bagaimana contohnya dengan anta? Misalnya menanyakan, hal tazuru burja Monas ya Salim, apakah kamu mengunjungi menara Monas wahai Salim? Atau ada pertanyaan, madza tazuru fi Malang? Apa yang kamu kunjungi di kota Malang? Oke, bisa diganti madza tazuru fi Samarinda dan lain sebagainya. Apa yang kamu kunjungi di kota Samarinda? Oke.
Kemudian kalau anti, hal tazurina burja Monas ya Latifah, apakah kamu mengunjungi Menara Monas wahai Latifah? Atau contoh berikutnya, hal tazurina Haikal Borobudur, apakah kamu mengunjungi negara Candi Borobudur? Nanti jawabannya misalnya Naam azuru Haikal Borobudur, atau pertanyaan di atasnya misalnya Latifah yang menjawab Naam azuru Burja Monas. Oke, itu sedikit terkait perubahan fi'il mudhari dengan domir huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Kalian ingat kembali rumusnya. Kalau huwa ya itu ya di awal, kalau hiya itu tak di awal, anta sama tak di awal, anti itu tak plus dengan ya nun di akhir, ana itu hamzah atau di awal. Jadi kalian kalau hafal rumus ini akan bisa dari satu kosakata bisa merubah kata fi'il mudhari tersebut ke beberapa macam bentuk, dan kalian bisa merangkainya dalam sebuah kalimat. Oke, mungkin itu untuk kali ini tentang fi'il mudhari dengan domir huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Sekarang tugasnya kalian kerjakan di tamrin 2, yaitu buatlah kalimat dengan kata yukhayyimu, yaqdi, ya'malu, masing-masing dengan domir huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Silahkan dikerjakan. Mungkin itu dari kami sedikit materi tentang qawaidul lughah terkait fi'il mudhari, perubahan domir huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.